Del, gue mau bayar utang jaket gue ke Udin. Lu punya duit nggak? Gue pinjem dong. Emang berapa sih? 40.000. Gua ada sih 40.000. Tapi kalau gua kasihin ke lo, sama aja gua bayar utang kalau lo. Kan gua punya utang sama lo. Oh iya ya, gue sampai lupa. Bayar utang lo. Taruh lo, Mon. Gini aja, kalau gua pinjemin uang 40.000 ke lo, berarti utang gua lunas ya. Ya udah biarin. Gue lagi kepepet. Nih, tuh. Mau kemana lo? Taruh lo sini, gua bilangin. Apaan lagi sih? Mumpung lo lagi punya uang, lo bayar utang ke gue. Kan lo punya utang 40.000 ke gue. Masa baru minjem langsung bayar? Bukan apa-apa, Mon. Kalau lo punya utang, terus lo jalan kenapa-napa, meninggal gitu ya, amit-amit ya. Lo nggak bakal terima lo sama bumi sama langit. Kalau lo masih punya utang. Emang gitu? Ya emang begitu hukumnya. Gue sih terserah lo aja, lo mau bayar mau enggak. Yaudah nih gue bayar nih. Enggak, lo ikhlas gak? Gue nggak maksa. Ya ikhlas lah daripada nanti gue nggak diterima langit sama bumi. Ikhlas ya? Ikhlas. Pikir lagi nggak? Nggak mikir-mikir lagi. Sih, sekarang lo terserah, lo mau tabrakan kayak lo mau apa, lo langsung terima sama langit. Jadi nggak ada beban gue deh. Iya benar. Betul juga lo. Iyalah, masa gue bohongin lo? Tapi tadi kan lo bayar utang ke gue. Iya. Kok gue jadi nggak punya duit dah? Lah, lo punya duit, Mon. Ini 40.000 uang lo tadi. Tapi karena lo punya utang, lo bayar ke gue. Apa enggak? Nih, gue kasih lagi. Ya enggak, Kak. Gitu. Nanti gue kenapa-napa. Makanya lo kalau punya duit jangan boros. Siapa yang boros? Lu jangan fitnah, Del. Lu lihat aja tuh gue. Mana? Belanja apaan? Belanja apaan? Enggak, maksud gue, kalau ada orang yang bayar utang, lo simpan. Jangan dijajanin semua. Iya. Yaudah, lain kali nih, Del. Kalau ada orang yang bayar utang ke gue nggak bakalan boros. Nah, bagus. Yaudah sekarang lo beresin ke situ. Kok gue yang beresin? Ya, pahala, Mon. Loh, ntar gue bayar utang jaket ke Udin, uangnya dari mana? Del, awas. Ya ini baru gue mau tulis. Awas kalau bohong ya, Say. Maksud gue lu jangan sini. Gue tuh lagi mau ngepel lantai. Gue kalau ngepel lantai itu butuh konsentrasi yang tinggi biar tidak terjadi kesalahan. Cara kerja lo aja udah salah. Lo ngepel di sini ada orang lagi SMS. Ngepel tempat lain. Semua lantai udah gue pel. Ya lo kotorin lagi biar bisa lo pel. Ribet ngomong sama lo. Yaudah, mendingan lo angkat kaki aja. Angkat kaki gitu. Maksud gue tuh pergi dari sini. Emang pergi dari sini gak pakai ongkos? Mana ongkosin? Ya elah, timbang pindah ke ruang tamu aja pakai ongkos. Gue gak pantas, Mon, di ruang tamu. Emang kenapa? Gue nih supir, bukan tamu. Kalau nggak pergi, gue pel juga lo ntar. Iya. Siapa sih yang ganggu? Baru juga lagi ngepel. Halo, selamat siang. Di sini dengan Mr. Temon. Apa? Pak Lukman. Di rumah ini nggak ada yang namanya Pak Lukman. Saya Pak Temon. Ini siapa ya? Anita. Nama kamu bagus. Saya jadi deg-degan. Merit? Oh belum, saya belum merit. Kamu udah ya? Apa? Janda? Kamu jadi janda karena hobi atau cita-cita? Karena hobi. Kamu lucu deh. Bisa aja bikin saya jadi geli. Anita, kamu nelponnya ke HP saya aja ya. Nah, 08 12 345 678. Ya. Mau ketemu? Jangan dulu deh. Kalau ketemu sama saya, ada 2 kemungkinan. Kalau nggak tobat, ketagihan. Terus, ayo Randy. Rebut bolanya, Randy, rebut bolanya. Ayo Randy, rebut. Randy curang. Mama bilang suruh rebut bolanya. Maksudnya rebut pakai kaki. Kalau pakai tangan mah pelanggaran. Sini bolanya. Temon. Di mana sih si Temon ah?
Nih dia. Del, lihat temon nggak? Gue nggak bawa. Gue cari temon, bukan cari kunci. Ya tadi gue taruh di atas buffet. Apaan yang lo taruh di atas buffet? Kunci mobil. Aduh, maksud gue temon, Oon, temon. Temon nggak tahu kunci mobil di mana, yang tahu gue. Nggak tahu ah, stres gue ngomong sama lo. Temon juga stres ngomong sama gue. Oke deh. Halo sayang. Kamu masih nggak percaya aja sama saya? Anita, mana pernah sih saya bohong kalau nggak pepet? Harta. Anita, sorry ya. Walaupun saya seorang pembantu, tapi sedikit pun saya tidak ngiler sama harta kamu. Cuma ngincer. Bercanda sayang, gitu aja dimasukin usus. Nanti kalau Anita temon cium 7 kali, bisa pusing 7 keliling loh. Apa? Kalau saya cium 7 kali, jadi 7 keajaiban dunia. Bisa aja Anita bikin temon geli. Mon, Apa-apaan sih Pak? Ganggu orang aja. lagi ngapain kamu? Saya lagi bersih-bersih Pak. Udah lama nih nggak dibersihin. Bersih alasan. Lagi telepon kan? Siapa yang nelpon? Sumpah Pak. Itu buktinya. Telepon masih di telinga. Dia yang telepon Pak, bukan saya yang telepon. Ah, sama aja. Ayo keluar. Buran. Ada apa sih Pak? Saya cari celana renang saya. Mana? Di kamar nggak ada. Nanyanya jangan sama saya dong Pak. Nanya sama si Abdel. Abdel tuh yang pakai celana renang Bapak. Kenapa bisa dipakai Abdel? Kalau dipakai kucing kedodoran Pak. Abdel. Celana renang saya kamu pakai ya? Enggak, Pak. Saya kalau renang nggak pakai celana. Hah? Kamu nggak pakai celana? Maksud saya, kalau saya renang, saya nggak pakai celana renang, pakai celana kolor. Lagian siapa sih yang ngasih tahu celana Pak Kosan saya yang pakai? Tuh, temon yang ngasih tahu. Temon dia percaya. Orang emaknya aja nggak percaya kalau dia punya anak temon. Ini bukan soal mainnya temon. Ini soal celana renang. Setahu saya celana renang Bapak ada di kamar, Pak. Ditumpukan baju-baju kering. Udah, ambil sana. Saya mau berenang. Ya, saya lagi jaga gawang, Pak. Ntar kebobolan. Gawang saya jaga. Kamu ambil celana renang saya. Cindy nggak mau main lagi ah. Kenapa? Kalau lawan Om Abdel, Cindy mau. Kalau lawan Papi, Cindy nggak mau. Ya kan, Den? Iya, Loh, kenapa sayang? takut dosa ngelawan orang tua. Sayang, saya kan sudah bilang, saya kerja di sini sebagai pembantu. Saya bukan bos. Emang mau sama-sama bantu? Kalau nggak mau, usahakan harus mau dong ya. Kayak suara tokek ngigo. Iya, Kayak suara iya. si temon ini. Nggak usah dipaksain juga, saya pasti mau kok. Buset, lu ngapain di situ Mali? Hah? Kayak bener-bener mancing belut lu ya? Lo Nen ganggu aja. Iya, lagian lu ngapain sih pakai acara nungging-nungging di bawah kolong meja begini? Gue lagi nyari sinyal. Sinyal di bawah kolong meja udah kayak nyari marmut. Ngapain? Gak ada, keluar lo. Keluar. Yang, nanti aku telepon lagi ya. Ada gangguan roaming dan yuling nih. Itu ya. Hebat ya sekarang hari-hari lo telepon-teleponan mulu. Tuh anak-anak pada kelaparan, masak nasi sana. Berasnya habis, Nen. Ya beli dong. Warungnya tutup. Loh, emang yang jualan beras cuma di warung aja apa? Mau di mana? Masa beli beras 2 liter aja harus di Bulog? Halo? Di rukonya Kong Sai itu emang gak jualan beras? Hah? Gua nggak mau lagi belanja apa-apaan di rukonya Kong Sai. Kenapa emangnya? Gue pernah dilempar pakai batu baterai. Gara-garanya? Gue lempar dia pakai batu bata. Ah, Papi curang ah. Curang gimana? Sama anak sendiri nggak mau ngalah. Iya, harusnya Papi kata gebulanya biar gol. Iya, sekarang papi nggak pakai tangan. Nih, tenang lagi. Ayo. Hei, Ah, Papi curang. kan nggak ditangkap. Kawasan, temon ada? Ada tuh di dalam. Panggilin dong.
Maaf Pak Kosan, soalnya saya lagi sebel sama Temon. Ditagih uang kreditan jaket, katanya tarsok. Itu bukan urusan saya, Din. Din, tolong beli bola, Din. Itu bukan urusan saya, Pak. Cucian kering pada di mana? Pasti udah dipindahin sama Temon nih ke lemari. Iya sayang. Mas Temon nggak bakal ingkar janji. Ini janji laki-laki. Pokoknya Ani percaya aja deh sama Mas Temon. Astagfirullahaladzim. Siapa naruh wastafel di dalam lemari? Bukan wastafel, kloset. Lagian ngapain sih lo? Nelfon di dalam lemari, keluar. Bikin sarang kecoa aja. Kayaknya udah nggak ada tempat yang aman lagi nih buat gue bermesraan sama si Ani. Nelpon di mana aja digangguin terus. Kalau nggak mau dia gangguin, jangan nelfon di dalam lemari. Terus di mana dong? Di liang kubur sana. Nggak mau. Kenapa nggak mau lo? Nggak ada sinyal. Pak Kosan. Nih, renang-renangnya. Nah, ini celana renang kesukaan saya. Del, tapi kok belum setrika? Wah, nggak tahu. Suruh Temon aja, saya kan supir. Loh, Temon gimana sih? Cari Temon, suruh setrika celana saya. Saya mau pakai berenang. Bikin aja Pak, Bapak berenang aja dulu. Tapi kan belum setrika, Del. Nanti saya kalau ketemu Temon, saya suruh setrika celana renang Bapak di dalam air. Gila kamu, Del. Sakit tahu? Ya kan di dalam air, Pak, nggak panas. Iya, tapi celananya nempel sama kulit saya. Ya lepas dulu, Pak, jangan norak-norak banget. Udah, kamu cari Temon sana. Del, tolong sampein pesan gue ini ke Temon. Lo sampein sendiri aja sama Temon, nanti Temon sampein ke gue. Gue nyari Temon kemana-mana nggak ketemu, Del. Iya, siapa tahu Temon ketemu lo. Duh, lama-lama gue ngomong sama lu jadi pecah nih kepala. Itu baru omongan, Din. Belum lo gue maki. Udah, pokoknya bilangin sama Temon. Siapin duit buat bayar cicilan jaket. Gue nggak enak sama pedagangnya, Del. Ya, kalau nggak enak nggak usah lo telan, lo lepain aja kasih kucing. Oh iya ya. Man, teman. Iya, sendirian. Di lantai atas. Ya, penthouse. Buset. Namanya orang kaya. Sejak kapan baru bisa megang handphone? Apapun keadaan kamu, aku tetap sayang kok. Man, turun Man, ngapain sih lo? Telepon pakai data segala. Bentar, Del. Iya, sumpah, aku juga mau cium kamu. Turun ya lo, Man. Turun. Del, emang gue jambu air apa? Maaf sayang, ada pengemis minta jambu air. Dikasih satu minta semuanya. Ya udah, saya kasih aja sekeranjang. Turun ya lo. Kalau nggak turun gue panggilin mahasiswa nih biar di demo. Ayo turun. Emang gue pejabat korup? Turun. Maaf sayang, biasa. Orang tuh nggak percaya kalau saya banyak uangnya. Turun ya. Turun. Ayo turun. Ya, saya menyuruh lompat, Mon. Orang gue suruh turun. Lompat, jatuh kampret. Loh, Neng. Kenapa muka kamu mengkerat kayak begitu? Saya kesel Pak sama si Temon. Hari-harinya telepon mulu. Telepon-teleponan sama siapa? Ya pacarnya lah Pak, cewek. Pacaran sama cewek itu wajar, Nen. Kalau dia pacaran sama cowok, nah itu yang serem. Saya jadi takut. Ya Bapak kan bosnya. Meskipun saya bosnya, tapi kalau Temon gak ada keperluan, ngapain dia telepon-telepon sama saya? Maksudnya Pak, Bapak itu sebagai bos itu harusnya menegur. Ya udah, nanti saya tegur Temon. Tegurnya gimana? Hei, Temon, apa kabar? Bapak bukan itu. Loh, tadi katanya suruh negor. Itu kan teguran. Sabar. Maksudnya saya ya, Bapak itu tegur si Temon. Kalau perlu marahin si Temon. Nah, kalau perlunya lagi nih Pak, itu handphonenya tuh disita pada saat dia kerja. Beres, selesai perkara. Pak Kosan, Neni, sekarang udah nggak perlu khawatir sama Temon lagi. Temon nggak bakal telepon-teleponan. Karena sadar
Karena teleponnya sekarang udah rusak, jatuh dari pohon. HP-nya jatuh dari pohon. Bareng sama temennya, Pak. Syukurin, biar tahu rasa tuh dia. Saya juga udah ancam temon, Pak. Ancamnya gimana dia? Saya bilang begini, Mon, sekarang HP lo udah rusak, gak bisa telepon-teleponan lagi. Tapi kalau lo mau tetap telepon-teleponan, beli yang baru HP lo. Itu namanya bukan mengancam, itu kasih saran. Namanya Anita, Del. Awalnya dia nelpon nyasar ke rumah kita. Begitu dia dengar suara gue, dia tertarik, Del. Pasti tuh cewek budak. Budek dari mana? Orang ngomongnya aja nyambung. Iya, pasti nyambung, Mon. Namanya di telepon, kalau enggak itu lalit. Yang gue heran kenapa dia bisa tertarik sama suara lo. Gue aja heran kenapa dia bisa tertarik ya. Tapi yang pasti, Del, dia janda kaya. Lo mendingan hati-hati, Mon. Siapa tahu lo mau ditipu. Ditipu gimana? Lah, sekarang, Mon, penipuan macam-macam. Ada yang lewat SMS. Siapa tahu ini modus penipuan baru. Pura-pura nyasar telepon, terus dia bilang dia naksir lo, akhirnya ketemuan. Begitu ketemu, lo dijual. Sekarang kan lagi marak penjualan bayi ilegal, Mon. Bayi apaan? Bayi King Kong emang lo kira nggak mahal harganya? Mahal ya? Mahal banget, Mon. Bilang aja lu sirik. Orang ini emang beneran. Iya deh, taruh ini beneran. Tapi lo tahu dari mana dia janda kaya? Orang dia bilang dia punya induk perusahaan di Indonesia. Cabang-cabang adalah tersebar di kota-kota besar. Dan gue mau dijadiin salah satu direktur keuangan di PT-nya. Emang apaan nama PT-nya? Tunas Kinarya Eka Mandiri. Jelek amat sama perusahaannya, nggak bonafide. Jelek gimana? Keren lagi. Dah, lo perhatiin namanya. Tunas Kinarya Eka Mandiri. Disingkat Tukiem. Bagus kan? Tukim emang jelek, Del. Tapi adiknya Tukiem cakep. Siapa? Tukimin. Maaf mas, aduh aku nggak lihat toh mas. Ya ampun, aku pikir nggak ada orang mas. Nggak ada orang. Emang gue dikira apaan? Gagang sapu. Untung situ cantik. Kalau situ jelek, udah gue maki-maki dari tadi. Berarti mas yang dimaki-maki orang dong. Enak aja, emang gue jelek. Terus? Hancur tahu. Maaf mas, aku tuh kesini mau cari mas Temon. Bener di sini rumahnya? Temon sih tinggalnya di sini, tapi rumahnya nggak di sini. Maksudnya gimana sih? Saya jadi bingung. Gue aja bingung, apalagi situ. Tapi mas Temon ada. Tadi sih ada, Sekarang ada juga. bisa dipanggilin nggak mas? Tolong. Oh, bisa. Tolong. Mas, maksudku bukan itu. Mas Temon yang dipanggil. Oh, Temon. Bawa surat panggilan nggak? Oh, mas ini dari tadi bikin aku bingung sih. Habis tadi kejedot sih, otak gue jadi konslet. Biasanya. Nggak dibawa. Del, kalau nanti gue kawin sama Anita, lo gue jadiin panitia pagar bagus. Jangan bagian penerimaan tamu, ntar angponya lo tilep lagi. Nah, nanti gue usulin supaya lo bisa jadi karyawan gue. Cita-cita lo mulia juga ya, Mon ya? Tapi lo 3 bulan percobaan dulu sebagai karyawan kontrak. Nanti begitu dievaluasi, hasil kerja lo bagus, baru diangkat jadi karyawan tetap. Tetap apa? Tetap kontrak. Gue cariin kemana-mana, ternyata lu ngetem di sini. Ngetem emang gue Metro Mini. Mon, ada yang nyariin lu tuh di depan. Siapa? Gak tahu, cewek cakep lagi. Pasti itu cewek bego. Gue bego. Ya iyalah, masa cewek cakep nyariin Temon, pasti cewek itu gegar otak. Betul, Din. Atau paling kagak tuh cewek habis pulang camping dari Gunung Cermek, ketumpangan setan keder. Bilang aja lu pada sirik semua. Pasti itu si Ani. Jangan pergi dulu lu. Mana uang cicilan jaket? Tuh, orangnya udah nungguin di rumah gue. Ya udah, gue bayar cicilan jaket gue sama lu, Din. Tapi nanti lu cariin kreditan HP ya hari ini juga. Bisa nggak? Bisa. Mau yang ada kameranya nggak? Boleh. Yang Bluetooth? Ya jangan yang butut dong, Din. Kan gue beli yang baru. Bluetooth, Mon, Bluetooth, bukan butut. Gue tahu, Del. Kalau nggak Bluetooth, ya berarti bagus. Bagus, Mon. Bukan blagus. Lu berdua mau blegoin gue, hah?
Nyari saya ya? Mas Temon ya? Pasti kamu Ani. Kok tahu? Begitu melihat kamu, hatiku langsung bergetar. Kenapa bergetar? Takut ditagih hutang. Temon. Cubitan kamu berkesan banget buat saya. Mesra ya, Mas? Perih. Mas, ini ada nasi sama lauknya buat makan Mas Temon. Aduh Ani, ngapain repot-repot sih? Jangan gitu ah. Ada buahnya nggak? Ada, di susunan rantang paling bawah. Lain kali jangan begini-begini ya. Dagingnya ada nggak? Ada, di susunan rantang 33. Yang tingkat 2 isinya apa? Sayur. Oh, kalau gitu saya tahu. Berarti tingkat 4 yang paling atas dak, tempat jemur pakaian. Mas Temon ini ada-ada aja. Mereka berdua romantis banget ya, Del. Iya. Tuh cewek nggak tahu aja kalau dirinya dalam bahaya. Dalam bahaya gimana, Del? Itu seenak-enaknya aja main cubit-cubit. Dia nggak tahu kali yang dicubit ular kadut, dililit baru rasa loh. Tuh kan, lo lihat. Bener-bener ya Del, dikirimin rantang lagi dia masih janda. Kayaknya masih janda kecintaan banget tuh sama dia. Mon, kayaknya hari ini lo adalah orang yang paling beruntung di dunia. Alasannya, baru hari ini ada janda kaya naksir sama semut rangrang. Wah, lu gak boleh begitu Del, keterlaluan lo sama Temon begitu. Jahat lo. Maafin ya Semut ya, jangan marah ya Semut. Makanya Del, kalau nilai orang itu jangan dari bajunya, Dari apanya dong? dari celananya. Del, lu jangan ngeliat gue dari fisiknya. Emang gue jelek, mulut gue monyong, bibir gue kayak ayunan TK. Tapi lihat dong keromantisan gue. Keromantisan? Apa sih yang bisa dibilang dari keromantisan muka lo yang jelek itu? Udah persis kereta ketabrak tuh nggak lo? Neni, goreng belut di rumah Susun. Ah. Makannya di Pulau Karimun. Ah. Walaupun mulut gue kayak rantang susun, tapi kalau ngerayu cewek, tuh cewek langsung minta disun. Makan belut di Bekasi. Jennifer Lopez dipanggil J-Lo. Artinya? Basi lo. Ani, ini rantangnya. Kalau nggak malu sih, saya pinginnya nambah. Terima kasih ya atas kirimannya. Saya sendiri tuh Mas yang masak. Sayurannya enak nggak Mas? Enak tenan. Enak banget. Dagingnya juga enak. Dari cicipin. Belum. Dari cicipin kok bilang enak? Ani, dari aromanya aja kita bisa tahu makanan itu enak apa nggak enak. Oh gitu ya? Masakanmu baunya wangi romantis. Pasti waktu masaknya penuh kasih sayang ya. Makanya masakannya lezat. Masa sih Mas? Ini kan cuma masakan seorang janda kembang. Nggak semua janda kembang bisa masak loh. Tetangga saya di kampung aja, janda. Tapi masakannya nggak enak. Janda apa Mas? Janda kembang juga, kayak kamu. Kembang apa? Kembang kempis. Emang ada janda kembang kepis? Ada, janda bengek. So time, saatnya makan. Ya, Nen. Dah. Makan di mana yuk? Sorry Mon, jatah terbatas. Del, itu kan makanan gue. Tenang Mon, nanti gue ceritain gimana rasanya makanan enak. Setuju ya, lo yang ceritain, gue yang ilustrasinya pakai lagu. Lagu apaan? Betapa hatiku takkan pilu telah habis makananku. Ntar lo berdua ceritain ke gue ya, gimana rasanya makan dengan kuah yang banyak. Bapak nggak tahu sih. Tahu soal apa, Nen? Kalau si Temon itu Pak lagi sering banget dapat kiriman. Kiriman apa?
Kiriman doa. Ih, Bapak gimana sih? Masa kiriman doa? Kiriman makanan lah, Pak. Jadi nih Pak ya, masa ada perempuan nih Pak demen sama si Temon. Tuh perempuan kayaknya udah sarap deh Pak, udah agak giling ya Pak ya. Terus Pak, ini tiap hari si Temon dibawain rantang susun yang isinya makanan terus Pak, begitu. Ih, Bagus itu. Jadi ngirit nasib di tempat kita. ngirit sih ngirit Pak, tapi saking ngiritnya kita semua pada telat makan. Itu karena dia tuh udah gak mau masak lagi Pak. Apa bener sampai begitu? Bener, Pak. Sekarang aja saya jadi sering sakit perut. Karena telat makan? Karena kebanyakan makan sambal. Kalau itu mah gak usah diomongin, tahu. Gimana gue nggak ngomongin tahu? Setiap gue buka lemari, isinya cuma sambal doang. Nasi udah nggak ada. Ya udah gue terpaksa makan sambal lagi, sambal lagi. Emang siapa sih perempuan yang suka kirim rantang susun ke Temon? Namanya Ani, Pak. Janda tajir. Perusahaannya banyak. Mobilnya aja ada 9 biji. Sedan semua? Angkot, Pak. Katanya nih Pak, dia ini banyak banget punya butik di plaza-plaza gitu. Ya Del? Iya, Pak. Jangankan butik, patik aja dia punya. Patik? Apa tuh patik? Suaminya butik. Gini hari kok belum ada penampakan juga ya. Biasanya Ani nggak pernah telat dateng. Jangan-jangan dia dirampok lagi. Dibajak rantang calon bini gue. Lagi nunggu siapa, Mon? Nunggu Ani, Pak. Bapak mau nunggu Ani juga? Ani itu siapa? Ani tuh janda kaya, Pak. Bapak mau janda juga? Ngaco kamu kalau ngomong. Ya, Bapak juga ngaco kalau nanya. Saya pengen tahu, kamu ngapain di sini? Saya lagi nunggu Ani dan rantang susunnya, Pak. Rantang susun. Buat apa, Mon? Buat berenang, Pak. Rantang susun ya buat tempat makanan. Gitu aja ditanyain. Bapak ngapain di sini Pak? Lagi ngobrol sama Temon. Nen, Ya? tadi gue lagi nungguin Ani sama rantang susunnya. Pak kosan ikut-ikutan nungguin. Gila. Masa janda bekas Temon aja juga masih dipepet? Kan? Eni, bicara yang sopan kamu ya. Saya kesini cuma pengen tahu apa yang dilakukan Temon di sini. Bukan mau mepet Ani. Tadi Bapak bilang mau mepet Ani bareng saya. Kan? Iya kan? Jelas, sudah terlalu jelas. Mulut kamu memang mulut beracun, Mon. Mon, emang bener tadi si Pak Kosan ngajakin mepet Ani bareng-bareng? Hah? Enggak. Wah, emang bener lo Mon ya. Emang bener-bener mulut lo beracun. San selama ini gue bego ya. Kenapa emangnya? Kena racun sendiri. Del, ternyata gue manusia yang paling beruntung di dunia ini. Karena gue nggak usah mikirin lagi biaya perkawinan. Ani nanti yang akan menanggung semua biaya perkawinan gue sama dia. Gue cuma ditugasin mengkonsep perkawinan. Mau di gedung apa di kebun? Kayaknya bagusan di kebun deh, Mon. Di kebun ya? Boleh juga tuh. Tapi di kebun mana, Del? Kebun binatang. Brengsek lo. Ini perkawinan manusia sama manusia, bukan binatang sama binatang. Emangnya perkawinan tapir sama badak apa? Ya kan kita kasih usul. Keputusan sih bukan di tangan gue, Mon. Ya terus di tangan siapa? Tangan binatang. Gue nggak setuju sama ide lo. Berarti lo binatang dong. Induknya. Mon, nih HP pesanan lu udah ada. Asik. Bisa bunyi nggak, Din? Ya bisa lah, kalau nggak percaya banding aja itu HP, pasti ada bunyinya. Krak. Itu mah namanya bunyi HP pecah, Din. Oh iya, gue lupa juga nih. Tadi di depan ada cewek nitip rantang sama surat buat lu. Kayak camping gue. Wah, dari Ani tercinta. Oh, Aniku sayang. Abang sudah tidak sabar ingin memelukmu. Gak pantas lo, Mon. Kata-kata romantis kayak gitu. Gak pas sama muka lo. Emang kenapa muka gue? Muka kronis. Kalau muka gue deh, Muka pengemis. Ya udah, mau pada dengerin gak nih? Gue bacain ya. Iya. Bacain deh. Mas Temon tersayang. Cie. Ani udah nggak sabar ingin menikah dengan Mas Temon tercinta. Iya. kayaknya suaranya sumbang ya, Del.
Itu sih bukannya sumbang, Din. Pales. Lo tinggiin dikit nadanya, Mon. Mas Temon tersayang. Ani udah gak sabar ingin menikah dengan Mas Temon tercinta. Aja, Mon, itu pales. Lo main dikunci apa sih? G apa A? Bukan dikunci G, bukan kunci A. Kunci apaan? Kunci K. Emang ada kunci K? Ya ada, Den. Kunci apaan tuh? Kampret lo semua. Nih mas, Aduh, Ani. Repot-repot amat sih. Ngapain sih harus bawa rantang susun terus? buat makan malam Mas Temon nanti. Ani, rantang susun ini sudah cukup membuat saya sulit melupakan Ani. Ah, Mas Temon bisa aja. Sakit mas. Cuma memar. Ani, saya juga sudah menyiapkan hari perkawinan dan tempatnya. Oh ya? Hari apa perkawinannya mas? Hari Selasa. Itu yang paling bagus. Kenapa harus hari Selasa? Kan hari Seninnya upacara. Ah, Mas Temon bisa aja. Memar mas. Cuma robek. Ani, nanti kita honeymoonnya di atas kapal pesiar ya. Kenapa di atas kapal pesiar mas? Kalau di atas kapal terbang, jatuh dong. Bercanda mulu nih. Robek mas. Bolong. Baunya aja enak. Apalagi rasanya pasti enak. Belum jadi bini udah perhatian. Apalagi jadi bini. Gitu. Pacaran terus ya, Mon ya. Terus pacaran. Terusin, Mon. Emang kenapa sih, Nen? Lo cemburu? Kalau lo cemburu, nanti lo gue kawinin juga sekalian. Tapi jadi bini kedua, mau lo? Gue cemburu sama lo. Halo. Siapa nih? Gue tuh capek tau gak lo? Ya kalau capek istirahat, Nen. Yang lari maraton aja kalau capek istirahat dulu tuh. Maksud gue capek hati. Oh, hati lo ikut maraton juga? Tahu ah. Denger ya Mon ya, gue perhati ini gara-gara lo pacaran ya, lo tuh gue perhatiin jadi jarang masak nasi, masak sayur buat anak-anak sama Pak Kosan. Mau lo tuh apa sih sebenarnya? Mau lo, Nen. Ya sorry, Nen. Gue lupa masak. Oh iya, lupa masak. Oke. Gue tahu nih penyakit-penyakit kayak gini gue ngerti lah. Maksud lo ya supaya Pak Kosan sama anak-anak mati kelaparan begitu karena tidak makan? Begitu maksud lo? Biar calon suami gue dan anak-anak tiri gue mati kelaparan? Iya. Belagu amat sih lo. Baru jadi ibu tiri. Udah bangga. Apalagi jadi ibu kota lo. Itu apa tuh? Rantang. Apa isinya? Anak sekolah. Ya rantang isinya makanan, Nen. Oh, bagus. Nah, kalau begini kan Pak Kosan sama anak-anak bisa makan. Thank you ya, Mon. Nen. Itu rantang dari Ani yang gue, Nen. Jadi nggak makan lagi deh gue. Lama-lama gue makan juga lu, Nen. Udah siap untuk berantem. Ada yang lupa. Hampir aja lupa. Justru ini senjata ampuhnya untuk meluluhkan hatinya. Waduh, si Temon gayanya ganteng banget. Hah? Nen, kalau soal ganteng mah gue udah dari dulu. Sayang aja orang-orang nggak ada yang lihat kegantengan gue. Gak ada ngeliat. Ketutupan sama kejelekan gue. Tapi nih, ya ngomong-ngomong emang lo udah siap nih melepas masalah jang lo itu? Siapa yang nggak siap sih? Kalau mau dikawinin sama seorang janda, muda, cantik, dan menggairahkan lagi. Jangan marah ya, Nen. Kalau gue gak siap loh. Kok lu nggak siap, Del? Ya gak ada janda yang mau sama gue. Dulu ada janda yang mau, lunya nggak mau. Janda yang aneh. Janda yang beranak duda. Nah itu mah udah tua, Mon. Anak aja udah duda. Pentingan janda. Ya udah deh kalau gitu ya mau nggak mau mesti diselamatin deh. Iya. Selamat ya, selesaikan tugas lo secara jantan deh. Terima kasih, Nen, atas spirit lo. Tapi lo nggak patah hati kan? Patah hati. Selamat berjuang ya, Mon. Kok berjuang sih, Del? Berjuang menahan diri dari hinaan istri. Mumpung langit masih mendung, hujan rintik-rintik, izinkan aku meminangmu
Ani sayang, biar ku hangatkan hidupmu dengan kompor cintaku. Itu Mas Temon, saya bingung ngartiin bahasanya. Saya ngerti, kamu grogi kan? Terimalah bunga ini sebagai lambang kasih sayangku padamu dan tanda persiapan pernikahan kita yang akan datang, Ani. Mas Temon jangan gitu, saya nggak mau bunga itu, saya nggak mau ah. Loh, kok nggak mau bunganya, sayang? Yang jatuh cinta sama Mas Temon tuh bukan saya. Yang ngirim perantang susun juga bukan saya. Terus siapa dong? Majikan saya, Bu Ani. Loh, bukannya situ yang namanya Ani? Bener Mas, nama saya memang Ani, tapi bukan Anita. Nama saya Ania, janda kembang, pelayannya Bu Anita. Wah, kayaknya salah casting nih. Terus mana yang namanya Anita? Bentar Mas. Ibu, dipanggil Mas Temon, Bu. Iya sayang. Kok Anita jadi anak musik? Ayo kita ke penghulu sekarang. Ayo kita cari penghulu sekarang. Cari penghulu, cari penghulu. Cari tambal ban sana, biar itu. Del! Del! Lu tolongin deh tuh si temen kasihan amat itu sama si Baswe. Baswe, itu ruko. Kotak dong.